البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Al-Haditsus Tsani wa Tsamanun ba'da salasimi'ah 382. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat, Aisyah berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam keadaan Nabi salat. Wa rijlayya fi qiblatih, dalam keadaan kedua kaki saya itu di arah kiblat Nabi. Baik, biliknya kecil. Kalau kita kan alhamdulillah tempat salat ada, tempat untuk meletakkan tilam juga ada, tempat tidur ada dan semacam itu. Fa'idha sajada ghamazani, kemudian apabila beliau bersujud, beliau menyentuh saya. Faqabattu rijlai, maka saya mengangkat kedua kaki saya. Untuk apa? Agar Nabi ada tempat untuk bersujud, menunjukkan kamarnya memang kecil, dipanggil hujrah lagi ya, dan itu adalah rumahnya Aisyah, rumahnya Nabi Muhammad untuk satu keluarga. Tak tahu, mungkin boleh dibayangkan kalau kita di Masjid Nabawi itu bilik Aisyah cuma segitu mungkin, tak tahu. Ya itulah tempatnya, kecil. Oh iya, jelas di zaman itu. Oh ini boleh tahu apa-apa aja itu. Anak boleh lari-lari pusing-pusing. Fa'idha qam basatuhuma, kalau Nabi berdiri maka aku menghulurkan kakiku lagi. Ada tempat lagi. Qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah pada hari itu tidak ada di dalamnya itu pelita-pelita, lampu-lampu tidak ada. Ya, TNP belum sampai sana. PLN belum sampai sana. Iya, kasihan. Ini zaman Rasulullah mereka belajar menghafal. Memang sedikit sekali yang membaca, apalagi gelap-gelap gitu. Tidak ada buku tulisan dari semua menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Iya. Susah. Keadaan susah. Baik, kita baca dulu di sini. Allah ini yang masuk ini hadisnya. Alhamdulillah tidak terputus. Baik. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail, beliau adalah Abu Abdullah Ismail bin Abi Uwais Al-Madani, saduqun yukhti, boleh juga dikatakan siqatun yukhti, tapi sebenarnya saduq. Qala haddatsani Malik, pakciknya yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani summal Madani, Imam Darul Hijrah. An Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah, beliau namanya adalah Salim. Salim bin Abi Umayyah Al-Madani siqah. An Abi Salamah ibni Abdurrahman, diperselisihkan namanya, ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman ibni Auf Al-Madani siqatun imamul faqih tabi'i. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam Madaniyah Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Jadi sanadnya ini musalsalun bil madaniyin, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz, semuanya orang-orang Madinah. Beliau bercerita kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa? Salat malam, makanya cuacanya gelap. Salat sunnah, kalau salat wajib Nabi ke masjid. Saya biasa tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur bersama, tapi kemudian Nabi bangkit, berwudu, kemudian sholat dalam keadaan tempatnya sempit.
Aisyah di arah kiblat. Warijlai, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kaki saya ada di arah kiblat beliau. Sebagian ulama bahkan Aisyah sendiri berpendapat ini menunjukkan boleh wanita itu lewat di hadapan orang yang sholat, tetapi ini diselisihi oleh jumhur sahabat dan ulama karena hadis yang melarang itu wanita yang lewat. Adapun sekedar wanita tidur dan diam ini di luar pembahasan, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau lewat. Nah, ini memotong sholat, qat'ul butlan, menjadi batal. Tapi kalau sekedar dia diam saja tidak masalah. Buktinya Nabi membiarkan. Kemudian fa idza sajada ghamazani, apabila Nabi sujud maka beliau menyentuh saya. Disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari, maksudnya adalah menyentuh dengan tangan. Karena ghamaza itu biasanya memang dengan tangan. Dan sebagian ulama berdalilkan bahwa ini berdalilkan bahwa dengan ini bahwasanya orang yang sudah berwudu kemudian menyentuh wanita, maka ini tidak masalah, tidak membatalkan sholatnya. Apalagi ini Aisyah boleh dikawini, dan jelas dikawini Nabi ya, jelas. Intinya adalah ini umum bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan sholat. Walaupun Al-Hafidz mengatakan mungkin saja memakai apa itu penghalang, ada kain, ada apa, tapi ini takwil yang terlalu dipaksakan tanpa ada dalil apa-apa. Menyentuh, hukum asalnya adalah tidak ada tambahan apa-apa. Makanya sekarang ni lamus nisa tu maksudnya yang mana itu lebih betul kan? Iya. Sekedar iya. Maksudnya la masa dalam ayat yang membatalkan maksudnya adalah berjima. Karena Imam Syafi'i tidak menyentuh kan? Iya, dan itu keliru tentunya. Sehingga tak perlu pening-pening. Oh nanti di Saudi tempatnya penuh kayak gitu, gimana saya tawaf orang beribu-ribu macam itu. Nggak apa, kita intiqal madhab. Pening-pening buat kaidah intiqal madhab. Tak perlu pindah madhab. Yang betul adalah ajaran Nabi. Nah yang itu kira yang Imam Syafi'i salah. Keliru dalam masalah itu. Tapi apa sebab dia bertindak segitu? Dohir ayatnya la masa memegang. Dohir ayat memegang. Tapi kefahaman Hanafi lebih kepada jima. Iya, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan Nabi pernah habis wudu mencium istrinya dan sebagainya. Takkan semuanya ditakwil, oh ini ada penghalang antara bibir dengan pipi istrinya dan sebagainya. Itu terlalu dipaksakan takwil macam itu. Yang betul tidak ada dalil yang terang mengatakan itu membatalkan wudu. Maka la masa di sini maksudnya adalah apa? Yaitu berjima. Maknanya ijtihad Hanafi betul. Iya betul. Lebih dekat dengan apa menggabungkan dalil-dalil. Walaupun Imam Hanafi ini ahlul ru'yi. Hanafi bukan sendirian, banyak yang lain juga. Bukan hanya Abu Hanifah, yang lain-lain banyak juga yang mengatakan ini jima, la masa di sini jima. Dari kalangan apa salaf. Ya, kalau di sisi rambut pun tidak ada masalah. Tak masalah. Kecuali kata para ulama kalau disertai dengan syahwat, nah itu membatalkan. Tapi kalau tanpa syahwat sekedar pegang gitu aja tak masalah. Tapi di Malaysia pada mazhab Syafi'i lah. Iya. Prakteknya. Cuma nanti kalau ke Saudi bening waktu mau sholat, waktu mau apa itu tawaf, orang beribu-ribu, gimana saya nih? Nah, pening sendiri dengan ikut mazhab yang seperti itu. Imam Hambali mana lama Indonesia itu gimana? Anda tak ingat kalau pendapat Imam Ahmad gimana? Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan dulu. Dijelaskan oleh para ulama ini menunjukkan bahwasanya rumah Nabi itu kecil, menunjukkan sederhananya kehidupan beliau. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalimat ini idza sajada ghamazani ini terulang-ulang. Sebagaimana di sebagian riwayat Aisyah menyebutkan setiap kali sujud Nabi begitu, padahal satu rakaat ada 2 sujud. Padahal sholatnya berapa rakaat dalam setiap malam, Nabi sholatnya banyak. Ini terulang-ulang seperti itu. Nah, Aisyah ya mungkin masih ngantuk letih habis kerja di rumah, ya sudah tidur aja. Setiap kali disentuh maka paham kakinya langsung ditarik 2 kakinya karena Nabi ingin sujud.
Begitu Nabi berdiri, kakinya dilepaskan lagi, dihulurkan lagi. Nah, kemudian nanti ketika tiba waktunya witir, Aisyah disuruh untuk sholat berwitir, walaupun tidak sepanjang sholatnya laki-laki, tapi witir, paling tidak sholat witir. Seperti disebutkan di beberapa hadis, Nabi menyuruh Aisyah untuk berwitir. Ini atau mahalnya maksudnya? Apa? Masobil atau yang merah. Tayyib. Kemudian faidah qama basatuhuma, kalau Nabi berdiri maka saya menghulurkan kaki saya lagi. Qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah pada hari itu tidak ada lampu. Wallahu alam apa kena mengena Aisyah cerita itu, mungkin sekedar sebagai kelengkapannya. Gelap. Iya gelap. Nabi menyentuh untuk memberikan isyarat, dan Aisyah diberi isyarat ya, kakinya ditarik tanpa melihat bagaimana keadaan dan sebagainya karena gelap. Tapi kalau gelap betul, mata kita pun kan gelap, bukan mata kita pun stres. Iya betul. Di semua masih ada lampu sedikit, ada cahaya bulan. Itu seandainya dimudahkan ya mungkin ada cahaya bulan dari luar atau apa. Cuma ya Nabi memang hidupnya sederhana sekali. Dia lepas masawi atau apa maksudnya? Yang merah. Atau 383, 384, 507, 508. Mungkin ini adalah yaitu ujung hadis ini ada diriwayatkan di number itu. Ada di banyak riwayat. Di sini disebutkan riwayat banyak sekali, nanti kita lewati. Iya. Ada cerita lebih panjang. Betul. Banyak. Disebutkan oleh sebagian pensyarah, kalau tak salah ucapan Imam Ibnu Rajab juga, lupa tadi tengok itu. Bukan Ibnu Rajab, kalau tak salah Ibnu Battal. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya setelah itu lampu mulai ada, Allah mulai memudahkan, terutama setelah banyak kemenangan setelah wafatnya Nabi, sehingga mampu untuk beli lentera, beli lampu dan sebagainya. Buktinya Aisyah paham masabih dan sebagainya. Cuma di zaman Nabi belum ada. Berita. Iya, berita. Maksudnya bentuk berita digunakan minyak Allah. Nggak tahu kalau di sana ya. Kalau di Indonesia sih minyak jarak itu ya, jarak atau apa. Minyak gas kan? Minyak. Dari tanaman yang mungkin dari resin tertentu boleh mengeluarkan api, boleh untuk dibakar. Atau mungkin minyak zaitun barangkali apa tak tahu. Jadi mereka zaman Madinah mereka makna cinta Allahu a'lam. Mungkin ada mungkin jenis-jenis gitu, ada batu-batu kibrit. Karena istilah kibrit sudah terkenal sejak dulu. Mungkin batu-batu bara, batu apa ditemukan, dijual belikan batu untuk mengeluarkan api untuk masak nantinya. Jelas semampunya di masa itu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.